Oke, assalamualaikum semuanya sobat cupang, pecinta cupang ya. Pagi ini kita akan menjawab ada soal ya, ada yang ditanyakan oleh teman-teman. Ini saya bacakan saja. Ini tentang cupang, pemijahan dan pemisahan. Nanti induknya kapan dipisah. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and sub. Tapi sebelumnya nanti kalau ada yang beda dengan apa yang saya sajikan dalam video ini, silahkan komen di bawah ya, komen supaya untuk menambah wawasan bagi pecinta cupang yang lain. Oke, langsung saja soal 1 ya. Soalnya ada yang tanya kapan indukan betinanya diangkat. Nah ini sobat sekalian, ini kebetulan ya, saya tadi tidak sempat nyuting waktu pengangkatan induknya, tetapi bisa saya jelaskan begini. Indukan itu sebetulnya akan kita angkat pada saat di sini ya, sudah menyimpan eggnya, sudah disimpan di situ, sehingga setelah disimpan biasanya indukan akan menjauh. Kenapa menjauh? Ya yang jantannya yang maksa menjauh. Nah, kenapa tanda-tandanya begini? Tanda-tandanya ada 2 paling tidak, yaitu sudah muncul bintik-bintik putih pekat di dalam dalam gelembung atau busa yang dibuat oleh si jantan. Kemudian yang kedua, biasanya semakin menjauh dia ada di sini, menjauh. Kenapa menjauh? Ya pasti akan disikat dan digasak oleh pejantannya. Mengapa demikian sobat sekalian? Sebab nanti ini beda dengan jenis hewan yang lain ya. Kalau cupang ini unik. Oke, nanti ketika anaknya menetas, sudah menetas, maka yang jaga bukan betinanya tetapi jantannya. Itu dia ya, coba kita lihat. Ini kebetulan kan sudah saya angkat betinanya, jadi tadi malam sebetulnya yang angkatnya, sebab ini sudah agak telat sebetulnya. Ini bahkan sudah sebagian menetas ya, tapi paling tidak begitu. Jadi kita angkat setelah indukannya meninggalkan egg-nya di sini. Tandanya ya pekat tadi, kemudian dia selalu menjauh, sebab dibuat jauh, memang dibikin jauh oleh pejantannya. Nah yang jantan lah yang akan melindungi sampai nanti usia yang ya seminggu atau 1 bulan, mengenai 1 bulan. Nanti akan saya jelaskan pada soal yang kedua. Soal yang kedua ini yang ditanyakan kapan pejantannya diangkat. Nah ini ada 2 pendapat ya. Ini sekaligus pengalaman saya. Ini ada 2 metode. Ada yang mengangkatnya itu 1 mingguan, saya katakan 1 mingguan ya, 1 mingguan semenjak dia menetas. Kenapa begitu? Sebab anak-anaknya sudah bisa kemana-mana ya, sudah bisa makan, sudah bisa makan makanan yang kita siapkan. Itu opsi 1, dan ini umum dilakukan oleh suhu-suhu ya, yang jago-jago yang sudah biasa memijahkan cupang ini. Kemudian yang kedua, ini ada yang agak ya, saya nggak tahu kenapa, tapi ini juga pengalaman saya. 1 bulan pun sebetulnya dipisah tidak masalah. Nah, 1 bulan kemudian dipisah ketika anak-anaknya sudah mulai agak gede ya, 1 ujung lidi itu tidak ada masalah. Yang penting asupan makanannya juga
cukup ya. Sebab yang ditakutkan makanan yang kita kasihkan ke anakannya itu dimakan oleh jantannya. Tapi kalau asupan makanannya cukup, maka tidak ada masalah. Tapi ya sebetulnya kalau opsi yang kedua ini eman ya. Kenapa eman? Mestinya 1 minggu sudah kita lepas, kita pisahkan, kemudian 1 minggu kemudian sudah bisa dikawinkan lagi. Nah, itu jawabannya untuk soal yang kedua sobat sekalian ya. Soal yang ketiga, nah ini yang penting ya pada pembahasan kita kali ini sesungguhnya. Kebetulan ini sudah menetas ya, usianya masih ya belum ada 24 jam lah ya, sudah menetas tapi sudah kelihatan jalan. Nah ini kalau mungkin kelihatan ya, kalau mungkin kelihatan ini ikannya saya tunjuk pakai pulpen. Ini kecil ini dia sudah bisa kemana-mana. Soalnya kapan dikasih makan. Nah kalau usia kecil begini cupang belum bisa dikasih makan. Nanti ketika kenapa belum bisa dikasih makan, dia masih akan makan yang ada di apa itu lambungnya itu ya, masih ada sisa-sisa makanan yang ada dalam kandungan lambungnya itu. Nah, kapan dikasih makan? Memang umumnya nanti akan kita kasih makan setelah usia 4 kali 24 jam ya, 4 malam. Ini kalau ini menetasnya ini apa ini? Ini Minggu, yang menetasnya Sabtu ya, Sabtu. Nanti Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Nah, Selasa malam itu sudah bisa dikasih makan, dia sudah bisa makan gitu loh ya. Sudah bisa makan. Maka otomatis kita kasih makanan yang kecil-kecil yang bagus tentunya. Nah, apa makanannya? Makanannya kalau saya biasanya menggunakan kutu ya. Kutu nanti kita masukkan di sini. Kemudian nanti akan dimakan oleh anak-anak itu, anak-anakannya ya, yang masih kecil-kecil. Coba kita lihat ya, ini habis menetas, yang kelihatan enggak ya? Saya yang agak kecil ya, masih kecil-kecil banget, jadi enggak begitu kelihatan. Tapi umumnya begitu deh ya, begitu kita kasih makan setelah nanti Selasa atau 4 kali 24 jam kita kasih makan. Nah, jantannya dipisah. Tidak juga ya, nanti kita pisah seminggu setelah anak-anaknya kelihatan ya, minggu. Sebab pada kondisi ini biasanya yang jaga, yang ngasih makan, yang bahkan kalau dia tenggelam belum bisa apa-apa, dia angkat nanti oleh pejantannya, dimasukkan diletakkan di buih itu lagi, buih sampai dia nanti betul-betul sudah bisa kemana-mana ya. Sebab ini apa namanya, tempatnya agak luas. Biasanya ada yang model kecil ya, mengawinkan di toples-toples ya, itu enggak masalah. Tapi kalau kita sudah menggunakan bak begini yang agak luas, ini debitnya juga lumayan, maka kita cukup di sini saja. Kita kasih makan sehingga tidak usah memindah, kecuali nanti kalau sudah agak gedean sedikit ya, usia sebulan, ini kita pisah. Nah, ini kebetulan sebatas info saja, ini yang kita kawinkan adalah jenis multi dengan koi ya, multi dengan Nemo, jenis Nemo. Jantannya lumayan ya, jantannya giant, tapi betinanya kecil banget, sehingga anakannya juga tidak begitu banyak ya, tapi sudah lumayan lah. Ini kalau dihitung sudah banyak ya, banyak sekali, tapi nggak begitu kelihatan sebab masih kecil. Tapi kalau kasat mata kelihatan itu ya, sudah melayang-layang di sana itu. Nah, melayang-layang di situ.
Oke, nah kemudian bagaimana dengan jantannya? Jantannya bisa kita kasih makan, tapi ya secukupnya, tidak usah bau banyak begitu. Nanti kalau banyak, nanti bisa malah menjadi tidak baik untuk anak-anaknya. Bukan makanannya tidak baik, tetapi akibat tidak dimakan kemudian jadinya tidak sehat untuk ini kondisinya. Nah, bisa jadi mati, bisa jadi macam-macam. Oke, begitu sobat sekalian, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Nanti kita akan tunggu, kebetulan ada pemijahan di tempat satunya yang nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya. Kemudian nanti kita juga agak tayangkan video-video yang lain juga tentang pasca kita kasih makan. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.